Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Welcome back to City Gate Sunday Online Service. Pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan. So let's just begin our prayer. Mari kita tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kasih-Mu yang selalu baru untuk kami. Ampuni kami kalau kami suka gak sadar kalau Tuhan berjalan bersama kami. Ampuni kami kalau kami suka lupa Tuhan. Kayak mau terus ingat kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu ada untuk kami. Bahkan sebelum kami lahir di dunia ini Tuhan. Kayak mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat pujian kita sembah Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh besar, Kau sungguh indah Tuhan. Kami sembah Kau nyata dalam hidup kami. Dan kami bersuka kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh kami tak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Tuntun kami dalam kasih dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan Tuhan, buat kehidupan kami, buat penyertaan-Mu, buat penggembalaan Tuhan. Your faithfulness is forever in our lives, and we are forever grateful for the love and mercy, for your guidance, Lord, for you being shepherding our lives, Lord. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan kehidupan hari-hari ini Tuhan banyak berbicara buat kami. Tuhan tuntun kami, sertai kami, establish our steps as we go along. Tetapkan langkah-langkah kami Tuhan di saat kami melangkah setiap hari. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh berkumpul, kami boleh ada hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami mohonkan Tuhan saat kami berkumpul beribadah secara online Tuhan dari rumah masing-masing Tuhan. Kami mohonkan kehadiran Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Kehadiran Tuhan ada dalam setiap apa yang kami kerjakan. Karena tanpa kehadiran-Mu semua menjadi kehilangan arti dan tujuan. Menjadi semua kehilangan makna Tuhan. Aku berdoa Tuhan dalam keterbatasan segala yang kami miliki. Kami mohonkan Tuhan, tangan Tuhan menyertai kami. Kami mohonkan Tuhan Roh Kudus berbicara saat firman-Mu dibagikan. Setiap kata-kata dibagikan bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan kecerdasan manusia, tapi setiap kata-kata menjadi sebuah pewahyuan, menjadi sebuah siraman rohani yang menyegarkan jiwa kami, menjadi sebuah siraman yang menguatkan hati dan roh kami Tuhan, membawa kami semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam keterbatasan ini Tuhan, biar semua perkataan yang disampaikan menjadi perkataan yang efektif, yang efisien, mudah dimengerti Tuhan, dan terlebih daripada itu diurapi oleh Tuhan sehingga bisa membangun, memerdekakan setiap daripada kami mempunyai daya ubah. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman Tuhan dengan sebuah sukacita dan excitement Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini tanggal 3 Mei saudara, kita bisa berkumpul kembali. Saya percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan menyertai, penggembalaan Tuhan nyata. Dan saya percaya Tuhan banyak bicara dengan saya dan saudara dalam hari-hari ini. Tuhan banyak bicara dengan gereja Tuhan. Tuhan ingin memurnikan gerejanya hari-hari ini. Tangkap isi hati Tuhan masa-masa ini, di mana masa-masa kita seharusnya mendekatkan diri dengan Tuhan. Get our focus back to where it should be, to where Jesus is. Dan saya percaya Tuhan akan memurnikan, Tuhan akan membangkitkan kita much stronger than even before, much purer than even before. Mari saudara, saya mau membagikan pada siang hari ini, dalam kesempatan ini saya mau melanjutkan tema kita bicara tentang
when church left the building. This is the third sermon of this series. Dan saya mau menyentuh sebuah aspek tentang worship dalam gereja. Jadi kalau saudara suka judul subtema, saya memakai subtema Have We Been Worshiping. Nah saudara, saat kita bicara tentang gereja, in legal terms, gereja seringkali disebut sebagai place of worship, tempat menyembah, logis, karena itu sebagai tempat ibadah. Mereka seringkali berkumpul setiap 1 minggu sekali minimal. Orang-orang penganut agama tersebut berkumpul. Mereka berkumpul untuk beribadah, menyembah, beribadah buat Tuhan mereka. Nah saudara, dalam konteks gereja, worship ini seringkali diasosiasikan atau seringkali diregulate, diatur, ditata dalam bentuk liturgi atau tatanan ibadah. Dalam liturgi ini dari satu gereja kepada gereja yang lain bisa berbeda, denominasi satu dengan yang lain bisa berbeda. Tetapi kira-kira biasanya mencakup pada dasarnya, mencakup doa di sana, ada sesi pujian penyembahan, ada sesi pembagian firman, ada sesi persembahan pada umumnya. Nah saudara, to narrow it down even further, the term worship seringkali dalam konteks gereja Tuhan seringkali sangat diasosiasikan dengan sesi pujian penyembahan atau nyanyi-nyanyian atau hymn dalam sebuah ibadah. Seringkali kita dalam gereja Tuhan sesudah kita selesai ibadah mungkin kita bertanya, how was the worship today? How was the praise worship session today? Kita seringkali mendefinisikan dan mensinonimkan worship dengan sesi pujian penyembahan. Ada yang bilang, oh the worship was great. The worship was great. Maknanya apa? Itu adalah maknanya adalah sesi pujian penyembahannya bagus, WL-nya mungkin bagus, musiknya sangat nendang, lagu-lagu yang dipilih sangat luar biasa. Jadi seringkali worship digunakan, disamakan dengan sesi pujian penyembahan. Nah saudara, the way church has been running, this sort of tradition, dan ini menjadi well accepted, generally accepted by wider spectrum of Christians when they talk about worship in the context of the church. Worship, ya praise and worship session. Worship, ya nyanyi-nyanyian di gereja, bertepuk tangan di gereja, main musik di gereja. Jadi the way the church has been run and has been running, tanpa terasa itu telah mematri sebuah definisi dalam pemikiran jemaat tentang apa itu penyembahan. Sudah membuat jemaat berpikir, sudah membuat sebuah gambaran dalam pola pikir jemaat bahwa worship itu adalah saat mereka berkumpul di dalam ibadah itu, mereka nyanyi, menutup mata, mengangkat tangan, menyembah. Mereka berpikir, saya sedang menyembah Tuhan di sana. And you know what church atau what they have publicly displayed every week and what they have portrayed excellently, you know, through art, through the music every week, it has actually ingrained in the mind of believers of what worship is like, what worship feels like, and what worship comes with. Dan saat mereka bergerak dalam pola pikir seperti gini, saudara, saat mereka berpikir worship adalah sesi pujian penyembahan dalam gereja, maka akan menimbulkan sebuah fenomena bahwa istilahnya bahwa Christians often struggle to somehow recreate that sort of worship experience that they feel, that they experience, that they get from the church. Try to recreate it at home. Kenapa? Karena dalam gereja, modern churches these days, mereka di-equip dengan peralatan yang baik, dengan alat musik yang lengkap, dengan talent suara yang baik, public speaker yang baik untuk sebagai worship leader, lagu-lagu yang baik, kualitas sound system yang baik, lighting yang baik, media production yang baik. Jadi semua hal ini sebagai alat digunakan untuk to enhance the congregation's worship experience, untuk memantapkan sebuah pengalaman penyembahan dari jemaat. Dan saudara, sekali lagi akan menimbulkan sebuah fenomena bahwa Christians, they will struggle to recreate that worship experience, that same worship experience, or to reach that same worship engagement at home in the absence of those tools, in the absence of those facilities. Sehingga kalau misalnya kita mau menarik kesimpulan, to put it more bluntly, seringkali kita sampai dalam sebuah kenyataan bahwa ada sebuah gap yang sangat besar antara their worship experience and engagement at home dibandingkan dengan apa yang mereka rasakan dan mereka dapatkan suasana worship dalam gereja. Ada sebuah gap di sana.
Sehingga kesimpulan dari hal ini seringkali kita temukan, dan survei ini membuktikan sebetulnya bahwa seringkali banyak orang Kristen, orang percaya yang mereka bilang bahwa they feel that they can worship better in church rather than at home. They feel that they can feel the presence of God more vividly in church compared to home. They feel that they can encounter God more intimately in church rather than at home. Karena di dalam rumah, settingan, environment, facilities, infrastructure is obviously way much inferior. It's much simpler. It's much normal than the setting yang sudah gereja buat untuk worship experience. Jadi saudara bisa melihat ada sebuah perbedaan di sana. Dan kalau saya boleh put down more bluntly in terms of the conclusion there, many Christians feel that they can't worship outside of church. And this is a dangerous phenomenon. Ini sebuah fenomena yang sangat berbahaya karena mereka merasa yang disuguhkan gereja, worship adalah sesi pujian penyembahan. Saya mencoba membuat worship itu di konteks rumah saya. I can't play music, I can't sing dan sebagainya, and they can't recreate that worship experience. Hence, I can't worship at home. Nah, jadi saudara, pertanyaan yang kita harus jawab sebetulnya, apakah selama ini worship sudah didefinisikan secara tepat? Sudah secara akurat? Apakah jemaat orang Kristen menangkap sebetulnya makna worship itu secara sungguh-sungguh benar? Kalau ternyata memang selama ini yang kita fahami worship adalah konteks pujian penyembahan dalam gereja, dan kalau semua orang Kristen menerima itu sebagai sebuah kebenaran, berbahaya sebetulnya karena realita yang pahit yang kita harus terima, the bitter reality then that COVID-19 has shut down all worshipers, all worship around the world at the same time, all churches not worshiping. That means there's no people worshiping God at the moment as we speak. Dan it's a tragedy. Dan tapi yang kita harus pikirkan juga pertanyaan yang berikutnya, apalagi yang kita harus tanya adalah apakah kita sesungguhnya sudah menyembah Tuhan selama ini? Have we been actually worshiping? Atau jangan-jangan kita sebagai orang Kristen kita berpikir, I worship in church, I don't need to worship at home, I can't recreate it anyway. So apakah kita berpikir bahwa istilahnya, have we actually been worshiping these days? Apakah have all Christians been actually worshiping God? Nah saudara, what is worship? Kita harus pelajari apa itu penyembahan. Pertanyaan yang rasional yang saudara bisa tanya adalah, apakah berarti pastor semua aktivitas yang kita kerjakan dalam gereja, semua nyanyi-nyanyian, puji-pujian, musik dan semua, apakah itu sebenarnya bukan penyembahan? Apakah sebetulnya itu it's not worship at all then? Nah, saya harus sampaikan bahwa worship definitely can certainly have certain exposure or have association with these activities, and at least it's witnessed by the early churches, the early believers in the book of Acts dan semua kitab-kitab perjanjian baru yang lainnya menggambarkan bahwa itu menjadi sebuah gaya hidup orang percaya saat itu. Mereka berkumpul, dikatakan bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam doa, mereka berkumpul saat ada sesuatu bahaya, mereka berkumpul, mereka memuji Tuhan. Paulus di penjara, dia memuji Tuhan. Jadi sebuah lifestyle di sana. Jadi sebetulnya, yes, apakah nyanyian yang kita lakukan dalam gereja itu termasuk worship? Of course it can be categorized as worship, as a form, as one of the worship forms, sebagai salah satu bentuk penyembahan. Tetapi when we talk about the core of worship, when we talk about the heart of worship, it stretches far much beyond than these activities. It actually penetrates much deeper than those activities. Secara singkat mungkin saya bisa sampaikan begini, ya semua aktivitas itu termasuk penyembahan. Tapi saya mau bilang begini bahwa those activities carry not enough weight to justify or to constitute what worship really is. Tidak cukup punya bobot untuk menyamakan nyanyian, pujian, lagu-lagu di gereja adalah penyembahan. Ya salah satu bentuknya yes bisa termasuk, tetapi tidak berbobot cukup untuk bisa disamakan, diekuivalenkan bahwa ya penyembahan dalam gereja ini adalah penyembahan sesungguhnya. Jadi saudara, penyembahan itu, the heart of worship itself is much more than that. Now, what is that? Nah, kita belajar bahasa Yunani dari penyembahan. 3 kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama proskuneo. Proskuneo literal definition adalah to kiss, to lick like a dog. Seperti menjilat seperti anjing, to lick the master's hand. To fawn or crouch, to tersungkur saudara. Sampai kepalamu di lantai begitu ya, to homage, to adore, untuk mengagumi.
Jadi kata ini dipakai untuk penyembahan. Latrewo atau latreia itu bicara dalam konteks melayani. Sebo itu literal definitionnya to reference, kagum hormat, to hold in awe, mengagumi dan menghormati. Jadi kata-kata ini dalam Perjanjian Baru ini mengandung makna lebih, implikasinya kepada hal yang non-physical, sesuatu elemen yang tidak secara fisik, saudara. Jadi di sini itu tidak fisik itu menyangkut istilahnya sesuatu yang tidak terlihat, spirituality, emotion, affection, di sana attitude, something that is internal. Dan kalau ada tangible expression dari kata-kata ini, itu mengandung sebuah aroma pengabdian, kesetiaan, aroma penantian, melayani, devotion di sana terhadap tuannya. Jadi saudara kalau misalnya bayangkan anjing itu seperti menjilat tangan tuannya, ya itu adalah tangible expression. Tapi saudara bisa tangkap bahwa nuansa kata proskuneo atau penyembahan itu mengandung makna sebuah pengabdian seperti anjing terhadap tuannya. Kesetiaan, that longing, desire, that sort of affection, love, wanting to be with the master, wanting to serve the master. Pengen ada sebuah keinginan untuk melayani, mengabdikan diri kepada tuannya. Dan saudara, anjing itu salah satu hewan yang paling setia terhadap tuannya. Jadi proskuneo mengandung makna seperti begitu. Jadi kata worship dalam Perjanjian Baru mengandung makna-makna tersebut. Aromanya seperti begitu. Dan ini cukup berbeda dengan Perjanjian Lama yang lebih mengutamakan kepada physical aspect, fisik, yang dikaitkan dengan bentuk expression dalam ritual, religious service atau ritual atau liturgi. Nah, pertanyaan yang saya mau kita semua jawab adalah, why is worship important to a believer's life? Kenapa penyembahan itu menjadi penting dalam kehidupan seorang percaya? Nah, saudara, Yohanes 4 ayat 23 NIV translation. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Kenapa worship itu menjadi important? Karena saya mau jawab begini, bahwa God seeks worshippers. God the Father seeks worshippers, but there is a caveat in that statement. Dalam arti apa? Bahwa He's not seeking any kind of worshippers, but He's seeking a true worshipper. Penyembah yang benar. Kata true di sana aletinos. Perhatikan ini, artinya seperti gini aletinos. That which has not only the name and resemblance, tidak cuma sebatas menyandang nama atau kemiripan akan sesuatu, but the real nature corresponding to the name. Punya natur yang sejati, natur yang asli, yang cocok dengan nama yang disandang. In every respect, dalam seluruh aspek itu corresponding to the idea signified by the name. Jadi saudara, dengan saya akan berikan sebuah contoh begini. Kalau Anda disebut adalah anak Allah, Aletinos itu menyebut begini, Anda tidak cuma sebatas mirip anak Allah, tetapi Anda mempunyai kualitas atau real deal attitude, characters yang cocok dengan requirement menjadi anak Allah. Jadi ada sebuah beda. Jadi kalau disebut sebagai penyembah yang benar, jadi Anda harus Aletinos itu mengandung makna bahwa Anda tidak cuma sebatas disebut penyembah atau mirip dengan penyembah, tapi Anda harus punya natur yang sejati, yang cocok disandingkan, dijabatkan dengan kata penyembah. Dan di sini penyembah itu mengandung makna itu lagi, pengabdian, kesetiaan, kecintaan terhadap Tuhan dan sebagainya. Mengandung makna juga real, true, genuine, asli, tidak palsu. It is opposite to what is fictitious, counterfeit, imaginary, simulated or pretended. Menarik. Jadi kata aletinos ini adalah lawannya dari kepura-puraan, sesuatu yang disimulasikan, sesuatu yang di-show off, ditampilkan, ditunjukkan. Jadi dalam hal ini saat kita bicara konteks pelayanan puja penyembahan di atas mimbar, jadi kata aletinos ini adalah mengatakan begini, Anda bisa mencoba mempura-purakan, Anda bisa tampil seperti Anda penyembah di depan mimbar, tapi aletinos melihat your real quality in you yang cocok disandingkan dengan penyembah. Jadi saudara, itu satu, bahwa kenapa penyembah itu menjadi penting, karena Tuhan mencari penyembah yang benar, yang aletinos, yang sejati. Nah, juga menarik dikatakan bahwa God does not seek the worship as an object, as a thing,
tetapi He seeks the worshippers as the subject, as the person. Tuhan tidak mencari penyembahannya, tidak mencari penyembahan dalam bentuknya, tetapi Dia mencari penyembah sebagai orangnya, sebagai individunya, saudara. Jadi saudara, kalau dikatakan jadi, oke, penyembahan itu penting karena Tuhan mencari penyembah yang benar. Yang saya mau sampaikan adalah it is actually the real quality of the worshipper that actually attracts God's attention. It is the real attitude, the genuine attitude of the worshippers that actually attracts God's interest. It is not about your quality of your worship as a form. It is never about the sophistication of the worship form that you are offering to God. Jadi saudara, Tuhan tidak terlalu tertarik dengan bentuk penyembahannya, tapi Dia tertarik dengan kualitasmu sebagai penyembahnya. Jadi di sini kita jelas ada there's always a mismatch between what God seeks and what church offers. Ada sebuah gap antara apa yang Tuhan cari sesungguhnya, penyembah yang sungguh-sungguh, dan apa yang gereja berikan, yang gereja usahakan. Mereka usahakan investasikan mati-matian untuk menghasilkan sebuah bentuk penyembahan yang profesional, yang keren, yang tajam, yang mantap. Dia coba bikin sebuah yang penampilan yang luar biasa. Gereja memfokuskan itu, dan saya bilang tidak salah dengan itu. It is one of the forms, one of the worship forms yang dilakukan. It's fine. However, the problem arises when church focuses on investing in the infrastructure of worship without really investing in the heart of the worshipers. When they are trying to build up a magnitude of facilities to worship, instead of they are building up generation of worshipers, and that becomes the problem. Dan saudara, the fact also that the Bible mentions about the true worshipers implies another reality that there's always untrue worshiper. Ada penyembah yang benar, pasti ada penyembah yang tidak benar. Nah, apa yang penyembah yang tidak benar ini? Penyembah yang saya sebut penyembah yang palsu, penyembah yang tidak asli. Maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang penyembah yang melakukan hal-hal yang mirip dengan seorang penyembah sejati, membawakan sesuatu yang mirip dilakukan atau diberikan oleh penyembah sejati, tetapi the real quality of the individual is way far off from what a worshiper really is. Jadi orang-orang yang membawakan, melakukan, mengerjakan apa yang penyembah sejati lakukan atau bawakan. Tetapi the real quality of the individual inside or outside, both, itu tidak sesuai, tidak sebanding, tidak corresponding dengan kualitas seorang penyembah sejati. Dan di sini sebetulnya worship as the form or worship as the objek penyembahan, bentuk penyembahan itu sendiri, itu bermain, saudara. Kenapa? Karena dengan objek penyembahan ini yang objek penyembahan, the worship object ini yang gives that person who does it, who performs it, gives the person a resemblance to what a true worshiper actually is. Memberikan sebuah kemiripan. Kalau misalnya saya kasih konteks misalnya seperti gini, kalau disebut bahwa semua penyembah itu adalah menyanyi, naikkan pujian penyembahan, menyanyi, mengangkat tangan dan sebagainya. Penyembah palsu bisa hadir saat dia tampil di mimbar, mengangkat tangan yang sama, berbicara hal yang sama, menyanyikan suara yang sama, dengan kemerduan yang sama, doa yang mirip. Itu bisa menjadi mirip, carries the resemblance. However, the real quality of the person will make the difference at the end. Kualitas sesungguhnya dari orang tersebut yang akan membuat perbedaan. Jadi seringkali worship as the object worship, the worship object, itu seringkali menjadi kosmetik, memberikan sebuah dandanan luar yang memberikan kita seperti seolah-olah kita penyembah, tapi sesungguhnya kita bukan penyembah. Dan saudara, when all the worship facilities, worship infrastructures, church are stripped away, then it will reveal our true characters. It will reveal
who we really are. It will reveal what kind of worshipers we really are. Karena seringkali fasilitas, infrastruktur penyembahan, objek penyembahan, bentuk penyembahan itu menjadi our hiding place. It becomes the hiding place for us to hide our true identity. Menyembunyikan identitas kita yang asli. Nah, saudara, dari Yohanes 4 kita mau masuk menarik, ada 3 poin di sana. What makes a true worship? Apa yang membuat penyembahan itu menjadi penyembahan yang sejati? Apa yang membuat penyembahan itu menjadi penyembahan yang sejati, saudara? Poin pertama, Yohanes 4 ayat 21. NIV translation, "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem." Di masa yang waktu itu, di saat itu adalah orang-orang berkumpul menyembah itu, mereka naik ke gunung, mereka datang ke Yerusalem. Mereka membawakan persembahan at certain time of the year, ada kadang festival ini, ada kadang perayaan ini dan sebagainya, mereka berkumpul membawakan persembahan. Nah, saudara, Yesus mengatakan akan datang waktunya hal ini akan tidak lagi terjadi. Kau tidak perlu menyembah Tuhan datang ke atas gunung dan datang ke Yerusalem. Dan somehow the pandemic that we are in somehow has brought this scripture back to life. Karena seolah-olah saat kita berpikir, saya menyembah, saya datang ke gereja. The gereja is shut down. Dan dengan kata lain Tuhan sedang mengatakan during this pandemic, you should be able to worship without really going to the church, because that's what worship is all about. Tuhan bilang bahwa you don't need to come to the mountain, to the Jerusalem, to your church to worship God. Jadi saudara, poin pertama, what makes a true worship? Worship that is unrestricted. Sebuah penyembahan yang tidak terbatas. Worship that is unrestricted. Jadi dengan kata lain begini, worship is not supposed to be confined in the four-wall church building. Worship is not supposed to be confined within the church gathering time. Dengan kata lain, kita tidak cuma bisa menyembah saat ada ibadah di gereja atau saat ada kita berkumpul di gereja. Worship is not supposed to be confined by that. Worship is not supposed to be confined by the boundary, by the dimension of time and space. And what I'm saying is this: true worshipers, penyembah yang sejati, they should be able to worship God anytime, anywhere. Mereka seharusnya bisa menyembah Tuhan kapanpun, dimanapun. Every tick of a second must become a worship time. And every tick of a space must become a worship place. Jadi setiap detik hidup mereka, setiap titik kehidupan dimanapun mereka berada, itu menjadi sebuah tempat menyembah, menjadi sebuah area menyembah, momen menyembah Tuhan. In fact, life is worship. Hidupmu adalah penyembahanmu. Jadi saudara, worship is not to be performed anymore by going to a certain place or at a certain time. Tetapi worship is supposed to be lived. Penyembahan adalah sesuatu yang Anda harus hidupi melalui all the life motions dalam hidup Anda. Your life is worship. Jadi worship is true when it is unrestricted. Yang kedua, Yohanes 4:22. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Kepada wanita Samaria itu Yesus mengatakan, engkau menyembah Tuhan atau pribadi yang engkau tidak kenal. Dengan kata lain, saya mau menyampaikan kualitas kedua yang membuat worship is a true worship adalah worship that is personal. Worship yang sifatnya personal, pribadi. Dengan kata lain begini, worship must be personal and private or direct in nature. Dengan kata lain bahwa it must be accompanied by a deep and intimate relationship with God that we worship. Jadi worship penyembahan itu harus menjadi sesuatu yang sifatnya langsung, pribadi antara Anda dengan Tuhan. Di sini pendetamu tidak bisa masuk. Di sini suami istrimu tidak bisa berintervensi. Di sini worship must be between you as an individual with your Creator God. Dan ini harus disertai dengan sebuah hubungan yang mendalam, hubungan yang intim, saudara. Karena Tuhan mau, istilahnya, saya mau mengatakan ini, God doesn't demand just to be worshipped by you. He wants to know you. Dia mau mengenal Anda, dan He wants us to know Him through the worship. Dia mau kita mengenal Dia supaya kita bisa mengatakan bahwa we worship God that we know. Kita menyembah Tuhan dan kita kenal Tuhan yang kita sembah. Nah saudara, Ibrani 10 ayat 19-22.
Bagaimana ini bisa menjadi mungkin? Ibrani 10:19-22. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is his body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Nah, saudara, kematian Yesus pada dasarnya darah Yesus yang tercurah telah memurnikan, menyucikan kita, and has opened up a new and living way. Alkitab tadi catat begini, a new and living way has been set out for his people so that we can confidently enter into the most holy place. Nah, ini bicara tentang konteks tabernakel, bait Allah. Ada ruang maha kudus, dan di dalam ruang maha kudus adalah tempat tabut perjanjian. Di dalam ruang maha kudus inilah kehadiran Tuhan dimanifestasikan dalam hidup manusia. Makanya disebut ada sebuah tirai yang begitu tebal supaya ada menghalangi, supaya orang tidak melihat kemuliaan Allah, karena mereka akan mati saat mereka merasakan kemuliaan Allah karena mereka berdosa. Dan disinilah dikatakan peran the blood of Jesus, peran darah Yesus saat Yesus mati di atas kayu salib, it is finished. Dikatakan tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Dengan kata lain, sebelumnya yang tidak ada akses antara manusia dengan the most holy place, dengan ruang maha kudus, sekarang akses itu terbuka. Darah Yesus telah membuka sebuah jalan yang eksklusif buat kita bisa mengakses, berjumpa dengan Tuhan kita yang kita sembah. Dan saudara, dan this is a new and living way, and such a new and living way, it's basically what it has done. It has created a room for us to know our God, to build a relationship, an intimate one, a close one, a deep intimate relationship with God the Father. Dan dengan darah Yesus kita bisa, saudara, tanpa pengorbanan Tuhan kita tidak bisa mengenal Tuhan kita. Tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita sebuah jalan untuk kita bisa mengenal Dia secara pribadi, saudara. Dan kita bisa mengenal Dia, kita bisa menyembah Dia without any mediator. And praise God for that. Anda tidak butuh perantara siapapun. Dan di sini mediator di sini termasuk adalah gereja dan pelayannya, gereja dan pastornya, gereja dan para pemuji penyembahnya. Dengan kata lain, Anda bisa worship God without any of your church involvement. Anda bisa menyembah Tuhan tanpa gerejamu. Dan karena apa? Karena Yesus telah menjadi mediator itu once and for all. Dikatakan Alkitab, dikatakan bahwa istilahnya we have a great priest over the house of God. Kita punya imam agung itu. Dan imam agung itu adalah Yesus Kristus. Once and for all, dia persembahkan tubuhnya. Dia memberikan kita akses khusus. Dia menjadi perantara kita. Jadi Anda tidak butuh perantara manusia lagi. Dan dengan kata lain, saudara, dengan kematian Yesus, dengan darah Tuhan Yesus, dikatakan gini, now we have confidence. Kita punya keberanian, we have boldness, confidence to enter into the most holy place. Kita punya keberanian untuk menjumpai Tuhan kita. Dan saya rasa ini adalah it's an amazing piece of truth. Saudara, bahwa istilahnya banyak agama lain mengajarkan bahwa istilahnya, hey, sembahlah Tuhanmu. Tapi hanya Injil yang mengajarkan bahwa istilahnya sembahlah Tuhanmu dan kenalilah Tuhanmu. You worship Him, you worship God, and you know God that you worship. Anda kenal siapa Tuhanmu. Dan saat kebenaran ini juga mengandung makna bahwa istilahnya Tuhan ingin kita mengenal Dia secara pribadi, bukan lewat kata orang lain. Jadi saudara, Anda bisa merasakan dan menyembah Tuhanmu, mengenal Tuhanmu, memahami Tuhanmu, bukan dari kata pendetamu, bukan dari kata teman komselmu, bukan dari kata gerejamu, tapi Anda bisa mengalami Dia secara pribadi, dan Tuhan ingin punya hubungan eksklusif dengan setiap daripada kita. Jadi saudara, jangan kita sia-siakan that new and living way that has been set out for us through the blood of Jesus. Jangan kita sia-siakan itu. Jalan itu telah terbuka, saudara. Jalan itu telah terbuka. Oleh sebab itu kita harus punya sebuah kerinduan untuk kita menjumpai Tuhan kita setiap hari kita, dalam setiap detik kehidupan kita. Kita mau jumpai dan kita mau kenali Dia. Dan saudara, worship is a true worship when it is personal, langsung, saudara. So worship includes, saya catat di sini, worship includes the elements of knowing God personally, intimately, directly. Jadi saudara, if you want to worship God, you must be intimate with God. Karena to worship is to know your God.
Untuk menyembah adalah bicara tentang untuk Anda mengenal Tuhanmu. Dan saudara, saat Anda mengenal Tuhanmu, this is the amazing thing. When you know your God, this is what worship will bring you. Worship will bring you that resemblance, that likeness of the image of God. Memberikan Anda keserupaan. Penyembahan menghasilkan keserupaan. Karena you will become like what you worship. You will become like who you worship. Kalau Anda menyembah uang, Anda akan menjadi hamba uang. Anda menyembah seks, Anda akan menjadi hamba seks. When you worship God, you know your God, you will become like Him. Karena kau akan menjadi serupa dengan Dia. Dan disitulah untuk Anda menjadi serupa dengan Dia, Anda tidak butuh perantara yang lain. Anda tidak butuh perantara gerejamu. Anda harus bisa menjumpai Tuhanmu langsung. Karena Anda mau menjadi serupa dengan Tuhanmu, bukan serupa dengan gerejamu. Haleluya. Nah, yang ketiga, Yohanes 4 ayat 23-24, saudara. What makes a true worship? Saya sudah baca tadi. Yet a time is coming and has now come. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Dalam roh dan dalam kebenaran. Dan saudara, apa maksudnya ini? Saya mau jelaskan seperti ini. Poin ketiga, what makes a true worship? Worship that is in spirit and in truth. Atau kalau saya boleh sebut ini, worship that is holistic. Worship yang holistic, yang menyeluruh. Jadi saudara, saat kita bicara worship is holistic in nature. Worship itu harus menyeluruh, total, and can never be partial. Saat kita bicara penyembahan, kita tidak bisa setengah-setengah. It must be complete in every aspect. It must be full in every respect. Harus full, total. Maksudnya apa, saudara? Saya boleh memberikan dua pengertian tentang spirit and truth. Yang pertama adalah worship in spirit and truth. Itu bisa berarti bahwa it is internal and also external. Internal maksudnya apa? Internal ini bicara sesuatu yang tidak terlihat, intangible. Internal ini bicara tentang manusia batiniahmu. Ini bicara manusia dalammu. Karakter, attitude-mu yang mempunyai karakter ilahi, attitude ilahi, attitude Tuhan yang serupa dengan Tuhan. Jadi ini bicara manusia batiniah. External menyangkut adalah gerak hidupmu, ekspresi kehidupanmu, your life motions, gerak hidupmu. Apa yang Anda katakan, perkataanmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, your behavior, your mentality, dalam Anda etos kerjamu, disiplinmu. Disinilah sesuatu yang sifatnya di luar yang orang bisa observe, gerak hidupmu. Nah, saudara, jadi saudara di sini dikatakan worship in spirit and in truth, internal and external. Kata ini menjadi harus berjalan bersama. Tidak bisa Anda mengklaim saya punya internally manusia batinnya, saya punya karakter Tuhan, saya punya hati Tuhan. Tetapi somehow itu tidak nyambung dengan gerak hidupmu. Anda klaim Anda seperti Tuhan, punya karakter Tuhan, tapi kerja selalu malas, kerja selalu terlambat, selalu kasar terhadap istri, selalu melukai suami, selalu melukai anak Anda, tidak bisa dipercaya dalam usaha Anda, tidak jujur dalam usaha Anda. Ini tidak nyambung. Jadi worship must be holistic. What makes a true worship? It must be holistic. It must be about your inner being. It must also be about your outer being. It must be synchronized. Harus bersama-sama berjalan, saudara. Tidak bisa tidak nyambung. Nah, yang kedua juga kita bisa memahami worship in spirit and in truth can also mean this. It is worship by the heart and by the head. Heart and head. Maksudnya apa? By the heart itu bicara tentang istilahnya menggambarkan sebuah gambaran jiwamu, warna jiwamu. Heart ini menyembah dengan hati, ini bicara tentang menyembah dengan jiwa, pikiran, perasaanmu, kehendakmu. Dan ini bicara tentang rasa cinta, kesetiaan, kerinduan. Kita harus menyembah itu dengan punya kerinduan loh. Dan kita harus bisa menyembah Tuhan. Saat kita bilang kita menyembah Tuhan, kita harus punya rasa cinta dengan Tuhan Yesus. Kita nggak bisa menyembah tapi nggak mencintai. It's just not possible. Dan worship itu selalu sebetulnya saat Anda menyebut diri Anda menyembah sesuatu, pasti menghasilkan ada disertai dengan rasa cinta di sana. Ada disertai dengan rasa kerinduan di sana. Saat Anda mencintai uang, saat Anda menyembah uang, Anda pasti mencintai uang. Saat Anda dikatakan menyembah Tuhan, Anda seharusnya mencintai Tuhanmu. Jadi harus setiap hari Anda merasakan I fall in love with Jesus.
more and more. Or probably I shouldn't say I fall in love, because falling in love, it seems like it's a coincidence, it's something that unexpected. Tapi saya bilang, you have to choose, you have to love Jesus. You love Jesus with all your heart. Anda senang, Anda mencintai, Anda senang ada dalam hadirat Tuhan, Anda senang tenggelam dalam firman Tuhan dan sebagainya. Ada sebuah kerinduan, cinta, passion, gairah di sana, saudara, dengan Tuhanmu. That's with your heart. Ada emotion di sana. Tapi juga with the head. Head ini bicara tentang mind, pikiran. Jadi ini bicara, it involves the right understanding, the right knowledge about God, the right view about God, the right comprehension about God, and mempunyai pengertian yang benar terhadap Tuhanmu. Dan ini mencakup apa, saudara? Tentu mendalami kebenaran dengan tulus, dengan murni, saudara. Jadi saudara harus disertai dengan pengertian, pemahaman tentang Tuhan, supaya kita nggak nyeleneh begitu, saudara. Kita bisa bilang, klaim saya jatuh cinta sama Tuhan, saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan. Tapi kalau Anda tidak disertai dengan pengertian, pemahaman tentang Tuhan, pasti Anda menjadi just a frantic Christian yang tidak terkontrol gerakmu, tidak terkendali gerakmu, dan sometimes bisa menyeleweng dan lari dari kebenaran firman Tuhan. Dan sama, kalau Anda cuma sebatas memfokuskan hanya secara nalar mindmu untuk memahami Tuhan, mengerti Tuhan, Anda akan menjadi sebuah teolog yang luar biasa. Tapi kalau Anda tidak punya cinta Tuhan, Anda akan menjadi seperti philosopher. Anda akan menjadi orang yang berfilosofi dalam kekristenanmu. Ada orang, saudara, yang semakin memahami teologi, semakin memahami Alkitab, makin malas berdoa, makin malas untuk menyembah Tuhan, makin malas untuk duduk di bawah kaki Yesus. Dan ini dikatakan worship must be holistic, harus berjalan bersama, with your heart, with your mind. Jadi it must engage both your emotions and also your thoughts, pemikiranmu. Jadi saudara, worship comes, kalau saya tulis ini, from people who are deeply in love with God, and also they are strong in the doctrine of the Lord. Nah, saudara, itu 3 hal yang what makes a true worship. Nah, putting all those pieces together, kita coba satukan semua pieces ini. Kita tadi sudah bilang bahwa worship, it is about the worshiper as the person, as the individual, not about the worship itself. It pushes the worshiper to worship freely, unrestrictedly, beyond the boundary of time and space. Anda bisa menyembah dimanapun, kapanpun. It draws the worshiper near to God. Worship pasti membawa Anda dekat dengan Tuhan, supaya Anda bisa mengenal Dia, supaya Anda bisa intim dengan Dia, membangun hubungan dengan Tuhanmu. And also, worship also extracts the worshiper in its entirety, keseluruhan tubuh, jiwa, rohmu itu ditarik keluar untuk bisa menyembah Tuhan. Internal, external, your heart, your mind itu ditarik keluar untuk menyembah Tuhan. Itu harus berjalan kongruen secara menyeluruh. Jadi nggak bisa roh saya menyembah tapi tubuh dan jiwa saya tidak menyembah, atau jiwa saya menyembah tapi tubuh saya tidak menyembah. Itu tidak bisa, harus satu semua menyeluruh. Nah, dari semua ini, what is the common thread? Apa benang merahnya? Kalau saya boleh mengambil sebuah kesimpulan di sini, saya tutup dengan ini. What is the common thread? What is the key overarching point that puts all these pieces together? Saya akan tutup dengan satu statement ini. Worship is essentially a holy, God-centric life. Worship essentially is a holy, God-centric life. Sebuah kehidupan yang berpusat kepada Tuhan secara total dan menyeluruh. Let's break this down a little bit further. What makes worship authentic? Saya tulis di sini, what makes worship authentic is not the religious ritual, it's not the liturgy, it's not the activity, it's not the form. But what makes worship authentic is the worshipper's life in its entirety. Jadi kembali lagi bahwa saat kita bilang kehidupan menyembah, fokusnya adalah hidup Anda dan saya. Jadi bukan lagi dengan apa yang Anda bawa, tapi apa yang Anda hidupi. It's not about what you bring, but about what you live, how you live. Jadi it's about life. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kehidupan yang every tick of a second is a worship time, every tick of a space is a worship place. Your life is a worship. Jadi saat Tuhan bicara tentang semua ini tentang penyembahan, ini bicara tentang hidup. Kehidupanmu adalah penyembahanmu. Catat ini, kehidupanmu adalah penyembahanmu, saudara.
Jadi dengan kata lain, kalau kita mencoba membandingkan di sini adalah antara worship dalam bentuk aktivitas, kita berkumpul di gereja dan semuanya, dengan kita membandingkan worship as a life, worship sebagai hidup, gaya hidup. Jadi di sini sebetulnya kita harus memahami begini. Then your worship sebetulnya must be excelled privately before it is displayed publicly. Ini penting. Saya nggak bilang sekali lagi, communal corporate worship gathering is important. Yes, of course. We do that. Yes, we are doing that. The early churches did that. Jadi saya nggak bilang ini nggak penting ya. Jadi saudara tangkap, don't get me wrong. The corporate worship, yes, saat kita bicara corporate worship, ini penting, ya. Tapi saat kita bilang worship as a life di sini, this is a corporate worship, this is a worship as a life, your worship must be excelled privately, secara personal, pribadimu, before it is displayed publicly here. It must be mastered personally. Secara pribadi Anda harus ahli, Anda harus mahir, tanda kutip, dalam menyembah Tuhanmu dan melalui hidupmu sebelum it is performed atau dilakukan secara communal bersama rekan-rekan orang percaya. Your worship must be lived genuinely before it is expressed artfully. Kenapa saya bilang art? Karena saat kita berkumpul, kita nyanyi, kita naikkan pujian, itu semua lagu, semua musik, itu seni. Dan itu is an expression, it's fine. It can please God, yes of course, it's fine. No problem, nothing's wrong with that. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, your worship, your life, itu harus dihidupi secara genuine dulu, sebelum Anda tampilkan sebagai bentuk seni. Jadi di sini adalah worship is about your life. It places emphasis there on your life, kehidupanmu. Dan kalau saya coba gabungkan, worship is essentially a holy God-centric life. Jadi dengan kata authentic worship is about an authentic life that revolves around God, that pivots on God, that centers in God alone. Jadi authentic worship penyembahan yang authentic, yang asli adalah sebuah kehidupan yang berputar mengelilingi Tuhan, yang berporos terhadap Tuhan, yang berpusat kepada Tuhan dan Tuhan saja. It is about a life that is all about God. Makanya ada pujian, it is all about you, it's all about you, it's all about you, Jesus. Itu memang benar. Bahwa istilahnya, it must be your authentic worship, it must be your life that is all about God. What do you mean, Pastor? It is all about God. It is all about what He does, what He likes, what He wants. It is all about what He plans to do, what He thinks, what He feels. It's no longer about what you feel, what you want. Tapi it's all about, when you talk about the worship as a life, authentic worship is about authentic life that says, God, it is all about you. Kalau ada lagu lama, itu yang disebut suka-sukamu Tuhan. Terserah you deh Tuhan mau apa. Itu bentuk penyembahan. And we are willingly and secara senang hati menuruti kehendak Tuhan. Itulah that sort of life that revolves around God. Jadi agenda hidupmu sudah bukan agenda hidupmu lagi, tapi agenda hidupmu adalah agenda Tuhan. It is about who He is, what He wants, what He feels, what He likes, what He sees, what He views. Apa yang cara pandang Dia dan sebagainya, saudara. Dan kalau kita memahami seperti begini, a true worship sebetulnya, a true worshiper never demands God for anything, tetapi selalu submits to God and His will. Karena hidupnya sudah bukan tentang dia lagi. Tidak lagi kita demanding God for anything, for explanation on things that we don't like in this life. We will never do that. A true worshiper will always submit to God. Dalam situasi COVID ini mungkin banyak kita terkena impact dan sebagainya. Tapi a true worshiper will never demand God for explanation for that. But they will willingly and joyfully submit to the will of God. And a true worshiper never attempts to fit God into his or her standard of life. Tapi it always self-adjusts
to fit into God's standard of life. Saudara, kalau menurut tata surya, bumi itu mengelilingi matahari sebagai poros. Kita seringkali memposisikan diri kita sebagai matahari dan Tuhan sebagai bumi. Kita berpikir bagaimana untuk membuat Tuhan itu berputar mengelilingi kita dan mengikuti arah kemana kita berjalan. Tapi saudara, let me tell you this. It is the other way around. A true worshiper sebetulnya adalah kita mengelilingi Tuhan. Kemana Tuhan ada, di situ kita ada. Kemana Tuhan melangkah, di situ kita melangkah. Apapun yang Tuhan katakan, yes, jadilah kehendak-Mu. And that's what a true worship is all about. Jadi saudara, hari ini when churches are no longer gathering, and probably it will be over soon, this period will be over soon. Tapi yang saya mau sampaikan adalah begini, di masa-masa ini, Tuhan sedang mengajar dan Tuhan sedang berbicara buat gerejanya, Tuhan sedang memurnikan gerejanya, perhatikan ini. Yang saya mau sampaikan adalah gini, you can worship God. Sekalipun gereja tidak berkumpul, the pandemic should never stop you from worshiping God. Your church gathering time that is no longer there should never stop you from worshiping God. We as the true worshiper, we must worship God anytime, anywhere. Dan the good news is we can worship God. We can know our God. We can confidently step into the most holy place to know God in a more intimate way, directly, personally, without any mediator, because Jesus has been our mediator once and for all. And that's the good news. Dan Tuhan tertarik membangkitkan, dan Tuhan tertarik melihat penyembah-penyembah yang benar. Happy worshiping. Let's pray together. Tuhan, terima kasih buat kebenaran Tuhan pada pagi siang hari ini. Saya percaya, hamba-Mu percaya Tuhan. Pesan ini adalah pesan buat setiap daripada kami, buat gereja-Mu. Murnikan gereja-Mu melalui masa-masa ini. I pray Tuhan, bangkitkan generasi penyembah-penyembah. Setiap jemaat-jemaat-Mu, mereka bukan menjadi sebatas jemaat gereja, tapi mereka menjadi penyembah-Mu yang sejati, yang penyembah-penyembah-Mu yang benar. Mereka menyembah melalui kehidupan mereka. Kehidupan mereka harum di mata Tuhan. Mereka menyembah secara holistik, secara total kehidupan mereka, luar dan dalam. Dari pikiran hati mereka, mereka memuliakan Tuhan. Mereka menyesuaikan diri mereka di dalam kehendak Tuhan. Mereka terus menemukan nada-nada falas kehidupan mereka, dan mereka terus keep fine-tuning themselves to the chord of God, to the harmony of God. Kami terus menyelaraskan hidup kami, dan Tuhan, kami berdoa. Kami tahu worship is never about just the music. It's never about the song. Worship is about our life. And you are seeking that sort of quality from each of us. And I pray, Lord, I pray for everyone who's listening to this message. We become true worshiper. We bring you an authentic worship where our life becomes authentic in revolving around you, in pivoting around you, in centering on you alone. A true life, an authentic life that is all about God. It is all about who you are, what you do, what you think, what you feel, what you like, Lord. Jadikan kami hamba-Mu seperti kami anjing di kaki tuannya. Tetap setia menjilati tangan tuannya. And this is how we worship. Not by the songs, but by our lives. This is how we worship. We pledge our loyalty, devotion, our love and passion towards you, God, because in you we are fully satisfied beyond measure. Thank you, Jesus, for everything, for your grace and mercy. Bless your church, City Gate, Lord. I lay them down, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Gembala kami yang agung. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we have prayed. Hallelujah. Amen. Puji Tuhan, saudara. Happy Sunday, everyone. Happy worshiping. God bless you all. Selamat berjumpa kembali, teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu. Kita masih berjumpa dalam online service kita. Mungkin kita masih harus melakukan beberapa kali online service, tapi saya percaya bahwa kita semua rindu untuk bersama-sama bertemu secara fisik kita di gereja kita. Saya harap kita semua, satu hal yang mempersatukan kita hanyalah kasih Tuhan, hanyalah kerinduan untuk mencari Tuhan, bahwa kita semua betul-betul ingin beribadah bersama kembali di Maskot ya. Beberapa update saja dari saya.
Dari pengumpulan dana, dari inisiatif pengumpulan dana yang sudah kita lakukan, kita sudah terkumpul sekitar $4.500 dan sudah kita pergunakan sebanyak $1.000 untuk membantu saudara-saudara kita dalam bentuk voucher yang ada di Australia, dan kita juga mengirim beberapa ratus dolar untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia yang betul membutuhkan, yang terimpact secara financially karena COVID-19 ini juga. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mengulurkan tangan. Terima kasih, Tuhan berkati kehidupan saudara yang sudah mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kita jemaat Citygate yang ada di Sydney dan juga hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Jangan lupa juga hari Selasa tanggal 5 Mei kita akan PA bersama Pastor Stephen Erastus yang akan dipandu sendiri oleh Pastor Wigan di IG Live kita. So make sure you guys tune in, join in jam 7 untuk join bersama PA Pastor Stephen dan Pastor Wigan. Oke, gitu saja update dari saya sampai hari ini. Kita masih akan berjumpa minggu depan, tapi stay safe, be vigilant bahwa pandemi ini akan lewat, tapi kita bersyukur kita boleh belajar banyak dari pandemi COVID-19 ini. Terus bersyukur pada Tuhan, terus berdoa, terus mendekat dan cari Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa.